pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Iya, tentu harapan kita mereka bisa membawa pulang medali sehingga itu bisa memberikan nama baik untuk Sulawesi Tenggara, utamanya Kota Bau-Bau. Sampai dengan hari ini kita tidak lihat pengaruh dengan gejolak harga BBM. Kita pantau terus ini. Sampai dengan hari ini kondisi harga di pasar masih tetap dengan harga sebelumnya. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Sedikitnya 20 atlet basket pelajar Bau-Bau siap berlaga di Prapopnas 2022 Kalimantan Timur. Pasca penyesuaian harga BBM, harga sembako di Kota Bau-Bau masih terpantau stabil. Belum ada gejolak kenaikan harga. Saya Rizka Arlina, inilah Warta Kipton selengkapnya hari ini, Selasa 6 September 2022. Sebelum kita ke berita yang pertama, berikut kami sampaikan informasi terkini terkait COVID-19 di tanah air. Tim Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 kembali melaporkan adanya penambahan kasus positif, sembuh, dan meninggal dunia akibat virus corona di Indonesia. Per data hari ini Senin 5 September, bertambah 2.340 orang positif COVID-19. Sehingga sampai kini di Indonesia terdapat 6.374.882 yang dilaporkan positif terinfeksi virus corona yang menyebabkan COVID-19. Kasus sembuh ada penambahan 4.044 orang maksud kami 4.444 orang pada hari ini. Jadi total akumulatif ada 6.177.525 pasien di Indonesia berhasil sembuh dan dinyatakan negatif COVID-19 saat ini. Sementara itu kasus meninggal dunia pada hari yang sama bertambah 21 orang. Dengan begitu di Indonesia total akumulatifnya sampai saat ini ada 157.668 orang meninggal dunia akibat virus corona yang menyebabkan COVID-19. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita ke berita yang pertama. Sedikitnya 20 atlet basket pelajar Bau-Bau siap berlaga di Prapopnas 2022 Kalimantan Timur. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Sedikitnya 20 atlet basket pelajar putra dan putri asal Kota Bau-Bau mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara dalam agenda Pra-Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas 2022. Olahraga tingkat nasional itu rencananya akan dibuka Presiden RI Joko Widodo di Samarinda, Kalimantan Timur. Pelepasan 2 tim basket tersebut oleh asisten 1 Setda Kota Bau-Bau Tamsir Tamim usai apel pagi di alun-alun kantor Wali Kota Bau-Bau, Jalan Palagi Mata. Para pelajar berprestasi itu akan bertolak dari Bau-Bau pada 8 September bersama tim provinsi, kemudian pada 9 September menuju kota Samarinda untuk bertanding mulai 10 hingga 16 September 2022. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Bau-Bau Muhammad Tasdik mengatakan seluruh perwakilan pelajar tersebut berasal dari SMA Negeri 1, SMA Negeri 2 serta beberapa di antaranya juga pelajar SMP Negeri 1 Bau-Bau. Iya, tentu harapan kita mereka bisa membawa pulang medali sehingga itu bisa memberikan nama baik untuk Sulawesi Tenggara, utamanya Kota Bau-Bau, sama dengan cabang-cabang olahraga yang lain. Tasdik berharap sama seperti atlet pelajar sebelumnya bisa meraih prestasi dan medali, membawa harum nama provinsi lebih khusus Kota Bau-Bau. Sementara Sekretaris Umum Perbasi Bau-Bau Irawan menyebutkan sebelum menjadi perwakilan daerah, para atlet pelajar itu melewati tahapan seleksi tingkat kota tahun lalu, selanjutnya mengikuti seleksi tingkat provinsi dan berhasil unggul dari pelajar lainnya dari 16 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Kepala SMA Negeri 6 Bau-Bau itu menyebutkan seluruh atlet tengah menjalani karantina di rumah pelatih agar terbangun chemistry sesama atlet dengan harapan bisa mendulang prestasi dan mengharumkan nama daerah.
Terlepas dari keterwakilan sekolah lanjut Irawan, seluruh utusan merupakan binaan Ngalu-Ngalu Arena atau NNC Akademi Kota Mara. Dengan keberadaan NNC itu kurang lebih 3 tahun ini terbentuk, geliat bola basket di Kota Bau-Bau itu sungguh luar biasa. Lahirnya bibit-bibit muda bola basket Kota Bau-Bau itu berasal dari situ. Dengan keberadaan NNC, alhamdulillah hari ini bola basket Kota Bau-Bau menjadi barometer bola basket se-Sumatera. Irawan menilai keberadaan NNC tersebut menjadi wadah peningkatan prestasi atlet basket Bau-Bau sekaligus barometer basket di Sulawesi Tenggara. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pasca penyesuaian harga BBM, harga sembako di Kota Bau-Bau masih terpantau stabil. Belum ada gejolak kenaikan. Hairul Mulku melaporkan. Sampai dengan hari ini kita tidak lihat pengaruh dengan gejolak kenaikan harga BBM. Kita pantau terus ini. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau belum melihat adanya perubahan harga kebutuhan pokok secara signifikan sebagai imbas dari penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM yang resmi berlaku sejak Sabtu 3 September. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau, Laude Ali Hasan, mengatakan dari hasil pemantauan atau monitoring di 3 pasar yang berbeda pada Senin pagi, fluktuasi harga masih bersifat normal seperti biasanya. Harga wortel dari 16.000 per kilogram menjadi 18.000 per kilogram. Harga tomat buah dari 10.000 per kilogram menjadi Rp12.000 atau naik 20%. Jadi berdasarkan pantauan kami, 3 pasar yang berbeda hari ini pasca kenaikan harga BBM dari beberapa jenis kebutuhan pokok masyarakat, terutama 9 bahan pokok. Sampai dengan hari ini kita tidak lihat pengaruh dengan gejolak kenaikan harga BBM. Kita pantau terus ini. Sampai dengan hari ini kondisi harga di pasar masih tetap dengan harga sebelumnya. Selain 2 komoditas yang terpantau naik, komoditi lainnya justru tercatat mengalami penurunan harga. Masing-masing minyak goreng kemasan 5 liter dari harga Rp115.000 per gen menjadi Rp110.000 per gennya. Harga jenis cabai juga stagnan. Cabai merah besar Rp55.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram dengan persentase penurunannya 9,1%. Harga cabai rawit merah dari Rp100.000 per kilogram kini menjadi Rp80.000 per kilogram. Harga ikan basah rata-rata mengalami penurunan harga antara 6,7% sampai 10,7%, termasuk harga bawang merah dari Rp45.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Harga telur ayam ini juga masih seperti harga sebelumnya, tapi kebetulan ada barang-barang yang masuk hari ini berdasarkan hasil pemantauan kami di pelabuhan tadi. Ada beberapa jenis kebutuhan masyarakat, terutama telur, juga mengalami penurunan harga. Jadi harga yang ada sekarang masih harga yang minggu lalu, ini masih stok lama, walaupun ada di pasar. Kalau kita lihat perkembangannya, minggu depan mungkin sudah ada penurunan harga. Ini disebabkan karena dari Makassar juga suplai telur ini juga sudah mengalami penurunan. Ali Hasan menyebutkan kenaikan harga sebagai dampak dari penyesuaian harga BBM ini biasanya baru dapat dirasakan pada minggu-minggu ke depan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Atlet petanki Kota Bau-Bau berdasarkan data terbanyak se-Sulawesi Tenggara. Ketua Umum FOPI dorong daerah lain bentuk kepengurusan. Mengenai hal itu, Wade Nurliani kembali melaporkan. Ya, di Sulawesi Tenggara kan ada 17 kabupaten kota ya, yang sudah terbentuk 12, tinggal 5. Tidak semua daerah di Sulawesi Tenggara memiliki atlet cabang olahraga cabur Federasi Olahraga Pentaki Indonesia atau FOPI. Hal itu diungkapkan Ketua Umum FOPI Sulawesi Tenggara Lasawali saat melantik kepengurusan FOPI Bau-Bau periode 2001-2025 Minggu 4 September. Ia menyebutkan dari 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara, baru 12 daerah yang memiliki atlet pentaki, sementara 5 sisanya belum terbentuk kepengurusan. Menurut Sawali, sarana olahraga pentaki cukup mudah dan murah, hanya hamparan tanah seluas 5 x 15 meter dan bola olahraga asal negara Prancis tersebut sudah dapat dimainkan. Keunggulan lainnya, kata Sawali, atlet pentaki bisa dari segala usia, mulai dari anak-anak hingga lansia. Selain itu, FOPI memiliki 12 nomor lomba, berbeda dengan sepak bola dan voli hanya 1 nomor saja. Makanya dengan pelantikan seperti ini sebenarnya ini menjadikan kami untuk bekerja lebih semangat lagi, membina
cabang-cabang di semua kabupaten kota di Nusa Tenggara. Karena memang Popini seperti kata tadi Pak Kadis Pora bahwa memang seharusnya Popini itu harus berkembang. Dibandingkan cabang olahraga ini mempunyai keunggulan tersendiri. Ia merinci saat ini hampir 100 atlet pentaki di seluruh bumi Anoa terbanyak ada di kota Bau-Bau dengan jumlah 30 orang. Sementara daerah lainnya, kata Ketua Binpres Koni Sultra itu, rata-rata di bawah 10 atlet per daerah dan paling banyak di angka belasan. Adapun beberapa daerah yang sudah terbentuk kepengurusan Fopinya antara lain Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Munah, Bombana, dan Kota Bau-Bau. Sementara itu untuk kepengurusan inti Fopi Bau-Bau mencapai 33 orang dengan total atlet terlatih 30 orang. Wadi Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Stasiun karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan SKIPM Bau-Bau dorong petani rumput laut bisa ekspor. Sejak awal tahun pihaknya telah berupaya agar 2022 Bau-Bau bisa ekspor rumput laut. Namun impian tersebut belum terwujud lantaran beberapa faktor. Kepala SKIPM Bau-Bau Yuni Irawati Wijaya mengungkapkan keinginan tersebut berangkat dari hasil rumput laut begitu besar di wilayah kerjanya. Dalam setahun hasil rumput laut petani mencapai ribuan ton, bahkan dari 10 ton komoditi, bahkan dari 10 top komoditi perikanan di wilayah kerja SKIPM Bau-Bau, rumput laut menempati urutan pertama karena lalu lintasnya cukup besar sepanjang tahun. Selama ini, kata Yuni, hasil rumput laut di Kepulauan Buton dikirim secara domestik ke luar daerah seperti Surabaya dan tiba di sana barulah diekspor ke negara Cina. Sehingga kota Bau-Bau tidak tercatat sebagai daerah penghasil agar-agar di Indonesia. Lanjut Yuni, Bau-Bau sangat berpotensi sebagai daerah eksportir rumput laut karena ditopang dengan kualitas hasil lautnya dan sarana prasarana penunjang seperti pelabuhan. Namun kendala yang dihadapi adalah buyer atau pembeli. Sedapat mungkin para pengusaha rumput laut lokal mendapatkan koneksi pembeli lewat dinas terkait selain negara Cina yang begitu ketat peraturan pembelinya. SKIPM Bau-Bau berkomitmen mendukung kegiatan ekspor dari segi menjamin penjaminan mutu dan ia berharap pemerintah daerah lewat instansi teknik lainnya dapat memfasilitasi para pengusaha rumput laut agar menemukan kembali tepat serta persyaratannya, memudahkan para pengusaha dan petani rumput laut lokal. Sejauh ini pengusaha rumput laut di Bau-Bau dan wilayah lainnya baru mengantongi CPIB, cara pengelolaan ikan yang baik, termasuk rumput laut, dan tahapan selanjutnya untuk bisa ekspor harus mengantongi sertifikat HACP. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sedikitnya 20 atlet basket pelajar Bau-Bau siap berlaga di Prapopnas 2022 Kalimantan Timur. Pasca penyesuaian harga BBM, harga sembako di kota Bau-Bau masih terpantau stabil, belum ada gejolak kenaikan harga. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi.